Somad kafirkan Gus Miftah yang masuk gereja, tapi sebut pengebom jihad. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Abdul Somad mengharamkan seorang muslim masuk ke dalam gereja bahkan ke dalam rumah ibadah agama lain. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah. Dia mengatakan bahwa masuk ke rumah ibadat orang lain adalah haram. Ia mengulangi kata haram beberapa kali dalam kalimatnya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat kalau di dalam tempat itu ada berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Kata Abdul Somad dilansir dari channel YouTube pribadinya. Karena menurut dia, Nabi tidak mau masuk ke dalam tempat ibadah kalau di dalamnya ada berhala. Karena menurut dia, Nabi tidak mau masuk ke dalam tempat ibadat kalau di dalamnya ada berhala. Menurutnya dalam urusan ibadah, ritual tidak boleh ada tawar-menawar. Menurutnya sekarang banyak yang tidak bisa membedakan bahkan kebablasan mana toleransi, mana telur asin. Menurutnya, jangan karena toleransi, umat Islam mengorbankan keyakinan dan akidah. Dan menurutnya, Islam tidak pernah diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara non-muslim karena menurutnya. Dan menurutnya, Islam tidak pernah diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara non-muslim karena menurutnya, Muslim sudah lama bertetangga dan sudah bisa berkawan dengan mereka yang berbeda agama. Selain Somad, Ustadz Adi Hidayat juga mengait-ngaitkan zaman penjajahan. Portugis yang pertama kali membawa agama Kristen dan Katolik di Nusantara lewat Selat Malaka dengan tujuan gold, glory, dan gospel. Salah satunya adalah gospel yaitu dalam mengabarkan Injil Kristen. Menurut Adi Hidayat, di masa tahun 1330 Hijriah berkembang sebuah fatwa bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang ikut-ikutan masuk ke dalam gereja. Bahkan menurut Adi Hidayat, Hasyim Asy'ari mendukung siapa yang ikut ke gereja atau bahkan menggunakan simbol-simbol, topi, dan sebagainya. Bahkan menurutnya ada fatwa tidak boleh masuk ke gereja. Dan Gus Miftah tahu akhirnya bahwa dirinya mendapat banyak sekali cemooh negatif karena memberikan sambutan berisi nasihat soal persatuan di atas mimbar Gereja Batal Indonesia Amanat Agung. Gus Miftah menjawabnya dengan sangat elegan dan sangat tenang dan Gus Miftah ini kelihatannya sudah selesai sekali dengan dirinya. Tidak ada kebencian di dalam klarifikasi yang memunculkan dan tidak ada upaya pemecah belah seperti yang dikerjakan oleh Abdul Somad dan Adi Hidayat. Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menghujat dirinya dan mengatakan dirinya kafir, sesat, bangsat, dan lain-lain. Menurut Gus Miftah, mereka ini orang yang luar biasa dan bisa jadi penghasut dan penghina. Gus Miftah itu dianggap benar dan Gus Miftah yang salah atau sebaliknya bahkan. Dasar hukum dari Gus Miftah penjelasan ia meminta simak dan menjadikan ini bahan diskusi dan belajar kepada siapapun. Gus Miftah mengatakan bahwa orang yang kafir selama 70 tahun membaca tahlil dan syahadat sekali saja terbakar kekafirannya. Alhamdulillah Gus Miftah masih tahlilan setiap hari. Orang yang niat belajar dimanapun bisa dapat pelajaran, tapi orang yang tidak punya pelajar tidak akan mendapat pelajaran menurutnya. Dan saya cukup pakai apa yang dikatakan Gus Miftah ini benar dan justru membakar keimanan dari Abdul Somad dan Adi Hidayat. Gus Miftah juga mengatakan bahwa dia datang bukan untuk melakukan ceramah agama di gereja, tapi dia datang untuk dalam rangka peresmian gereja bukan dalam rangka peribadatan. Tidak berperan seperti Anies Baswedan yang memberikan ceramah saat acara Natal di gereja. Sedangkan Gus Miftah meresmikan gereja, kenapa sih orang datang ke gereja dianggap kafir sedangkan orang yang ngebom gereja dianggap jihadis? Bahkan menurut Adi Hidayat, Hasyim Asy'ari mendukung siapa yang ikut ke gereja atau bahkan menggunakan simbol-simbol, topi, dan sebagainya. Bahkan menurutnya ada fatwa tidak boleh masuk ke gereja. Dan Gus Miftah tahu akhirnya bahwa dirinya mendapat banyak sekali cemooh negatif karena memberikan sambutan berisi nasihat soal persatuan di atas mimbar Gereja Batal Indonesia Amanat Agung.
Gus Miftah menjawabnya dengan sangat elegan dan sangat tenang, dan Gus Miftah ini kelihatannya sudah selesai sekali dengan dirinya. Tidak ada kebencian di dalam klarifikasi yang memunculkan dan tidak ada upaya pemecah belah seperti yang dikerjakan oleh Abdul Somad dan Adi Hidayat. Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menghujat dirinya dan mengatakan dirinya kafir, sesat, bangsat, dan lain-lain. Menurut Gus Miftah, mereka ini orang yang luar biasa dan bisa jadi penghasut dan penghina. Gus Miftah itu dianggap benar dan Gus Miftah yang salah atau sebaliknya bahkan. Tapi kok hanya karena satu video orang yang dituduh kafir ya? Saya yakin dia dituduh kafir karena dia itu Nahdlatul Ulama. Kentut atau bersama-sama Ormas NU ini adalah ormas yang menjadi ormas terbesar di negara ini dan mau dikecilkan oleh ormas radikal lainnya. Logika Abdul Somad ini benar-benar bahaya dan tidak bisa dianggap enteng. Karena rekaman-rekaman Abdul Somad tentang agama dan penghinaan terhadap simbol-simbol Kristen ini sudah jelas ada. Kalau mau dikata, Abdul Somad ini mirip seperti Joseph Paul. Selain itu, anggap ngebom itu bentuk jihad. Lah, sama-sama tukang hina. Terima kasih Gus Miftah, Anda sudah memberikan orasi kebangsaan yang luar biasa. Membela Anda bukan karena saya orang Kristen, namun karena saya orang Indonesia yang memang melihat adanya persatuan dan kesatuan yang sedang dihancurkan oleh orang-orang macam Abdul Somad dan pendukungnya yang pembela Anies Wedan. Membela Anda bukan karena saya orang Kristen, namun karena saya orang Indonesia yang memang melihat adanya persatuan dan kesatuan yang sedang dihancurkan oleh orang-orang macam Abdul Somad dan pendukungnya yang pembela Anies Baswedan. Entah dia pura-pura bodoh atau pura-pura tuli terhadap Anies Baswedan yang pernah mungkin lebih sering datang ke gereja ketimbang Gus Miftah. Saya justru kelihatannya curiga apa yang dikerjakan oleh Gus Miftah ini sia-sia dengan memualafkan ratusan orang, sedangkan Abdul Somad, Anies Baswedan, Rizik dan kawan-kawan dengan sikapnya dan tingkah lakunya membuat ribuan orang menjadi murtad. Jangan-jangan saya justru kelihatan curiga apa yang dikerjakan oleh Gus Miftah ini sia-sia dengan memualafkan ratusan orang, sedangkan Abdul Somad, Anies Baswedan, Rizik dan kawan-kawan dengan sikapnya dan tingkah lakunya membuat ribuan orang menjadi murtad. Jangan-jangan kasihan Gus Miftah, ratusan mualaf karena upayanya, tapi bisa jadi ribuan jadi murtad karena orang macam Abdul Somad, Rizik dan Anies. Kalau kalian gak kuat masuk gereja, ya gak usah. Kalau yang kuat imannya bisa masuk gereja, gak usah dikafir-kafirin juga. Mending orang yang masuk gereja itu semacam Gus Miftah, menebarkan kedamaian, daripada yang masuk gereja itu teroris, kemudian ngebom diri melukai sesama. Mending mana tuh? Malah yang ngebom kamu bilang jihadis, teroris itu. Begitulah, kasihan-kasihan. Haikal Hasan mungkin lagi tiarap soal video dirinya ajak belanja di 212 Mart. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Saya sudah menulis tentang ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka melapor karena merasa ditipu oleh pengurus koperasi 212 Samarinda setelah mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Mart. Nilai investasi mulai dari 500.000 sampai dengan maksimal 20 juta. Total kerugian para investor pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari pengumpulan dana investor, didirikan 3 toko 212 Mart di Samarinda dengan nilai investasi mencapai 2 miliar. Masalah sebenarnya muncul sejak Oktober 2020. Mulai dari gaji karyawan, sewa, tagihan listrik, dan PDAM yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup dengan alasan pandemi COVID-19 tanpa mengembalikan investasi kepada para investor. Bukan hanya itu, pengurus koperasi pun mundur satu persatu, dan bendahara pun sulit dihubungi. Karena merasa tidak ada jalan lain, para korban terpaksa melapor ke polisi.
Setelah resmi mendapat laporan dari para warga, polisi mulai menyelidiki kasus ini dan melacak keberadaan para pengelola koperasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para investor. Setelah resmi mendapat laporan dari para warga, polisi mulai menyelidiki kasus ini dan melacak keberadaan para pengelola koperasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para investor. Di balik ini, ternyata seorang netizen mengunggah sebuah video tentang Haikal Hasan. Video lama di mana dia meminta umat Islam untuk berbelanja di 212 Mart. Menolak lupa saat si Fangke promosi 212 Mart. Sekarang apa dia mau ikut bertanggung jawab atas investasi bodong waralaba gerombolan 212 ini? Katanya. Di dalam video tersebut, Haikal Hasan mengajak umat Islam untuk berbelanja di toko sesama umat Islam, dalam hal ini 212 Mart. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Katanya dengan nada tinggi, penekanan sambil menunjuk-nunjuk. Haikal Hasan mengatakan bahwa berbelanja di toko seperti 212 Mart adalah jihad. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat aja sekarang, banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak di 212? Karena kita belum punya kesadaran, jihad itu katanya. Kena batunya ini orang. Haikal Hasan pasti sedang sembunyi, jadi kalian tidak usah mencarinya. Dia ini setipe dengan gerombolan tak tahu malu, yang garang saat di atas angin, dan lari terbirit-birit saat ada sesuatu yang membuatnya terjepit tak berkutik. Kalaupun kalian menanyakan ini pada dia akan ngeles dan pura-pura hilang ingatan. Orang seperti dia hanya bisa menyuruh, menghasut dan meminta orang melakukan ini itu. Dia sendiri belum tentu mau melakukannya. Yang bodoh, mau-mau saja dikirim tanpa banyak mikir. Yang kasihan adalah para korban. Sebenarnya lebih tepat disebut terlalu lugu sehingga mau-mau saja diperalat oleh gerombolan ini. Mereka menjual agama, sebagian masyarakat terbuai dan menelan mentah-mentah, tidak pernah berpikir apakah mereka murni tulus atau menjual agama karena ada maksud lain. Makanya sekarang ini marak penipuan dengan mengatasnamakan atau memakai embel-embel agama. Paling banyak adalah perumahan model syariah. Bahkan ada yang melibatkan ustadz dengan sentimen jihad, anti riba, surga ataupun lah itu. Mereka langsung terbuai dan logika dihilangkan. Dengan sentimen jihad, anti riba, surga ataupun lah itu, mereka langsung terbuai dan logika dihilangkan. Para korban yang tertipu ini mungkin jarang atau mungkin tidak pernah mengecek secara detail mengenai siapa orang tersebut. Apakah penawarannya masuk akal, apakah bisa dipercaya dan diandalkan. Hanya dengan sentimen agama, anjuran dari orang yang katanya ulama, ditambahi dengan ayat-ayat mereka langsung percaya begitu saja. Hingga akhirnya masalah datang, tertipu dan baru sadar sudah dibohongi gerombolan tersebut. Telat dan menyesal tiada ujung. Gerombolan 212 ini, kalau ada yang percaya dengan perkataan mereka, wajib siapkan mental yang kuat. Kalau sudah sadar tertipu, jangan harap bisa meminta mereka tanggung jawab. Anggota sendiri saja kadang dilepehin. Buat yang sudah jadi korban, jadikan ini pelajaran. Hidup sesuai anjuran agama itu bagus, tapi jangan sampai meninggalkan akal sehat dan logika. Sekarang sedang tren cari sensasi lewat agama, apalagi pemuka agama dadakan yang menyesatkan umat. Korbannya, ya mereka yang terlalu gampang dibuai pakai agama. Bagaimana menurut Anda?